Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nggak ada jeda ya, langsung aja ya. Jadi nggak usah ada iklan lah ya. Biar soalnya kagok bisa langsung begini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sahabat iman, pada malam kali ini pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan. Maka layak kita bersyukur atas nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Sahabat iman, bagaimana kabarnya pada malam kali ini? Saya harapkan Anda beserta orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap semangat menjalankan aktivitas pada malam kali ini. Senang rasanya saya Kang Misbah dapat berjumpa kembali pada malam Kamis kali ini, yaitu tanggal 29 Agustus 2018 atau bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1439 Hijriah. Insya Allah pada malam kali ini saya akan membantu sebuah acara Cahaya Malam bersama salah seorang ustadz, yaitu Ustadz Rahmat Bekam. Dan pada malam kali ini insya Allah akan mengangkat sebuah tema, yaitu solusi medis dalam tipu nabawi. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz yang telah tiba di studio Cahaya FM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pada malam kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, barakallahu fikum. Itulah sahabat iman, Ustadz Rahmat Bekam dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah siap memberikan ilmunya pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah. Namun sahabat iman, saya akan sampaikan terlebih dahulu sebuah informasi. Sahabat iman di Sukabumi dan sekitarnya, silahkan sampaikan saran sahabat mengenai acara apa yang harus ada di Radio Cahaya FM. Kirimkan saran melalui SMS atau WhatsApp di 0816228904 dengan format ketik nama acara, tanda pagar nama sahabat, tanda pagar alamat lengkap. Bagi Anda sahabat iman yang beruntung, kami berikan tanda terima kasih untuk 10 orang tiap minggunya berupa pulsa. Dan pengumuman pemenang insya Allah akan diumumkan di hari Jumat malam dalam acara Sapa-Sapa Malam. Baik, pada malam kali ini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan nih Ustadz ya. Pertanyaan itu fenomena penyakit medis non medis dan bagaimana pandangannya menurut tipu nabawi Ustadz ya. Seperti kalau medis itu penyakit jantung, demam, flu, dan kecelakaan dan luka mungkin sebagainya. Terus penyakit non medis seperti stres, gangguan jin, sihir, gila, psikis dan sebagainya gitu ya. Itu ada hubungannya dengan apa? Dengan menurut pandangan tipu nabawi Ustaz. Baik, mungkin Ustaz bisa langsung ditanggapi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Asy-Syu'ara ayat 80. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita bisa bermuwazahah, bermusafahah, bersilauhwah walau berada sebagian sahabat-sahabat di dunia maya. Jadi cukup banyak yang saat ini nonton secara live ya di streaming Facebook saya gitu kan ya, Ustadz Misbah. Alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan nikmat usia
nikmat ibadah, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat taufik, nikmat mampu membedakan mana yang hak dengan yang batil. Jadi pada saat ini betul-betul kita diuji kondisi kita ya. Selanjutnya lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pekan-pekan kemarin melalui beberapa peristiwa besar. Yang pertama adalah tentu ada 17 Agustus ya, kemerdekaan tanda petik Republik Indonesia. Kemudian yang keduanya yaitu Idul Adha ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, yaitu Idul Kurban. Sampai kemarin siaran pun off ya. Iya, dua pertemuan nggak salah. Dua pertemuan off ya, begitu. Selama 2 pekan ini Ahi Misbah Al-Fakir menemui beberapa fakta, beberapa kenyataan, bahkan 4 sekaligus ini pada 2 pekan ini. Jadi ingin mempertegas tadi yang antum katakan bahwa sakit itu ada medis, ada non medis. Ya, ada medis yang fakta real gitu kan, ada non medis. Fakta-fakta yang Al-Fakir paparkan, yang pertama, ya mohon maaf ini beberapa disebutkan saja. Misalnya yang pertama, kami diundang ke Banten ya, untuk menengok seorang yang sudah sakit komplikasi. Jadi sudah sakit lebih dari 2 tahun ya. Kemudian kondisi si penderita antara hidup segan mati tak mau ya, dan itu seluruh tubuhnya sudah bengkak. Waktu itu mungkin ekspektasi ataupun harapan si klien, si pasien kepada kami, tentu harapannya sangat berlebih ya. Pak, bagaimana kan ini Pak kondisi ibu saya? Itu pasiennya seorang akhwat, sudah ibu-ibu usia 68 tahun ya, sekujur tubuhnya terbengkak, dan itu komplikasi dari jantung, diabetes, ginjal yang sudah bocor ya, kemudian juga lambung ya, dan paru-paru yang sudah terendam air. Kemudian kami katakan bahwa kondisi seperti ini tidak bisa dilakukan tindakan fisik ya. Jadi bahkan pernah kami waktu itu dipanggil oleh beberapa rumah sakit untuk meruqyah beberapa klien di rumah sakit. Kata si petugas jaga di rumah sakit, para perawatnya mengatakan ini sudah wilayah doa Pak Rahmat. Ini bukan lagi wilayah tindakan fisik medis ya, tapi sudah wilayah doa. Masya Allah, subhanallah. Akhirnya kami lakukan ruqyah dan membantu mentalkinkan. Ya, membantu mentalkinkan si ibu tersebut ya. Sambil kita minumkan air yang sudah kita bantu dengan doa. Bismillah, Allahumma rabban nas adhibil basya'is fi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Alhamdulillah. Masya Allah, dan sekaligus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa jam setelah dibacakan doa lantunan ayat suci Al-Quran ya. Sebenarnya ruqyahnya bukan ruqyah seperti meruqyah yang kesurupan ya. Uruj bukan. Hai jin, bukan. Ya, jadi lebih soft, lebih lembut. Bahkan seperti kita menyeru dengan penuh rasa empati. Ya. Beberapa jam setelah itu meninggal. Ya, itu yang di Banten. Kemudian ini yang terjadi di Nagrak, di Cidahu, dan di Rumah Sakit Sekarwangi. Ini Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak, Sukabumi. Yang di Nagrak itu berarti dekat dengan tempat kediaman kami ya. Nah, insya Allah mungkin ini beberapa keluarga almarhum juga meninggal. Ini mah dia pasang susuk dia. Jadi dia pasang susuk ya. Ternyata wallahu a'lam bishawab, ada suatu korelasi yang kuat antara dia dipasang susuk atau dia punya ilmu kanuragan atau punya ilmu tenaga dalam atau dia piara hodam sebagainya. Ternyata memang sakaratul mautnya susah. Dan ini bukan 1-2 pasien ini. Ini bukan 1-2 pasien ini ya Ahi Misbah. Tapi sudah puluhan kami melakukan tindakan seperti ini ya. Nah, ini ketika kami di sounding datang kepada keluarganya, dia udah kempas-kempis tapi masih sulit ya untuk, maaf ya, nauzubillahi min dzalik, untuk sakaratul maut. Ya. Akhirnya kami katakan, Bapak punya apa, Pak? Saya punya susuk, Pak. Pak Rahmat, ya qadarullah dia kenali saya. Saya pasang susuk di sini ya. Ya kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, ya kita bacakan qadarullah
Seperti ada yang keluar, wallahu alam. Tapi iya, keluar wallahu alam seperti ya, seperti keluar dia. Seperti keluarnya jerawat wallahu alam. Ada rasa beda gitu ya. Heeh. Di rukyahnya setelah sholat maghrib jam 9-an malam qadarullah meninggal. Ya. Itu yang kedua dia nagrak. Yang ketiganya ini pasca operasi dia. Pasca operasi ini seorang ibu. Lagi-lagi ibu pasca operasi kanker payudara. Dan setelah dioperasi ternyata tumbuh lagi kanker ganas, tapi di liver ya. Yang sudah berubah menjadi sirosis ya. Dan di lambungnya kista ya. Itu sudah menjadi kanker ganas. Nauzubillah min dzalik. Kita rukyah juga. Kemudian ini dibantu dengan minum air zam-zam. Ya alhamdulillah. 2 hari setelah itu wafat kembali. Nah yang unik ketika merukyah di Rumah Sakit Sekarwangi. Ya. Kami merukyah tapi satu ruangan reaksi ternyata. Masya Allah. Iya betul, Masya Allah. Anu juga heran itu. Ternyata satu ruangan reaksi. Jadi kita merukyah satu ruangan reaksi. Antum sendirian itu? Iya. Pasti bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yaghadiru saqam. Itu reaksi. Ada yang batuk, wah ada yang panas. Lah, ini kenapa yang lain kepada ada yang teriak juga mungkin ya? Ada perawat ini ya menghampiri ke dalam ruangan. Iya kunaon ya. Ini ada apa? Yeah. Why? Mengapa? Limaza? Masya Allah. Nah, itu sudah 2 minggu dia koma. Jadi saya merukyahnya sudah sampai membisiki ke si klien ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Reaksinya bagus, gerak dia. Padahal dia dalam keadaan koma gerak. Kalau dia gerak, tangannya gerak merespon. Kemudian si kupingnya bergerak, dia merespon. Matanya pun bergerak seperti kedap-kedip. Seolah dia merespon apa yang terjadi dan apa yang dibacakan oleh Al-Fakir. Qadarullah. Ya, di rukyah waktu itu selepas sholat asyar, sebelum subuh meninggal. Masya Allah. Jadi ucapan keluarganya unik. Alhamdulillah sekaligus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, alhamdulillah ibu sudah selamat ya. Bapak sudah selamat. Masya Allah. Nah ini ya, ternyata ada unsur-unsur di situ bahwa ada wilayah-wilayah kondisi sakit seseorang yang memang sudah tak mampu tanda petik ditembus oleh medis, oleh fisik. Sampai kata si kepala ruangan di rumah sakit tersebut, ya kepala ruangan, dia seorang perawat senior, ini sudah wilayah doa Pak. Bahkan ketika saya pernah merujuk ke rumah sakit Ashifa di Sukabumi, dokter yang jaga waktu itu namanya Dokter Betty ya, itu sahabat saya, Dokter Betty di Sukabumi. Kang Rahmat, ia mengasal wilayah di roh dokter deui cenah. Doakeun we bawa balik cenah. Dah geus moal bisa, betul. Jadi kita itu pulang di tengah jalan, pulang dari rumah sakit Sekarwangi, kurang lebih sekitar di daerah selepas Al-Masturiyah, Tipar, meninggal. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini beberapa fenomena. Kemudian fenomena-fenomena yang berikutnya semisal begini, Kang. Ini tentang sakit-sakit non medis ya. Ada si ibu ya. Nah, ibu-ibu. Jadi dia sakit. Ternyata kemarin itu sakit yang tak mampu terdeteksi oleh medis. Jadi itu 10 dokter yang memeriksa, dokter spesialis, ternyata 10-nya tuh dia diagnosanya berbeda. Ya, kata dokter A ini, kata dokter B ini. Ya wallahu alam, begitu kan. Menemukan titik temu. Iya, betul. Jadi nggak bisa dipastikan ini sakitnya apa. Ini sakitnya apa. Sampai kemudian ada beberapa keanehan contoh misalnya. Ternyata dia sakitnya di jam-jam tertentu. Jadi menjelang maghrib dia sakit ya. Ada yang setiap menjelang asar sakit dia. Dan ini banyak yang terjadi ya, datang ke tempat kami. Datang itu. Ya. Ada sesuatu berarti. Betul sekali. Sampai ada seorang ibu, ini dari Karawang, seorang ibu ya. Seorang ibu dari Karawang. Pak, saya sudah minum analgetik, itu obat pereda nyeri. Sampai sekali minum saya sudah minum 16 macam. 16 macam tablet. Subhanallah.
Sampai 16 macam loh itu. Ini kalau lagi kambuh loh Pak. Regulernya Pak, rata-rata perharinya saya minum tuh sehari itu adalah 12 Pak. Berarti sekali minum dia minum 4. 4, paham ya? Sesudah makan kan, pagi, siang, malam. Tapi kalau lagi kambuh sekali minum dia sampai 16. Ya, itu penting untuk meredakan saja dan hanya untuk bisa membuat tidur saja. Ya, untuk bisa tidur karena sama sekali hampir tidak bisa tidur si klien tersebut. Ya, sama kejadiannya pun ini ada klien dari Cikarang Bekasi. Itu dia karena ada permasalahan dengan tempat kerjanya, walau alam, ya tak nyaman dengan atasan dengan rekan-rekan kerjanya, akhirnya dia depresi. Dia tidak bisa tidur tuh kalau lagi stres. Kalau tidur dia membutuhkan obat penenang atau obat tidur ya. Itu akhirnya kata dia, Pak yang tidur hanya mata saja Pak. Tapi pikiran saya sama sekali saya tidak tidur. Bangun tidur saya lelah Pak. Nah, diruqyah, sudah katanya. Nah, berarti ini bukan gangguan jin, paham ya? Nah, ini berarti bukan gangguan jin ini. Akhirnya oleh Al-Fakir dan oleh tim coba dipijat, ya insya Allah next time ya nanti akan Al-Fakir kasih contoh beberapa pijatan buat saraf agar dia mudah terlelap ya. Ada di area leher ada, di area bahu ada, kemudian di titik refleksi di daerah telapak kaki. Ini pijat sambil dibacakan doa. Kemudian suruh melepaskan semua bebannya, ajak ngobrol. Belum dibekam itu, belum masih dipijat ya, masih dipijat ya, dipijat refleksi gitu kan. Terus ini disaksikan ini sama seluruh keluarganya. Masya Allah sampai ngorok dia, saking lelahnya dia. Bayangkan 1 bulan dia tidak bisa tidur kalau tidak dibantu oleh obat tidur. Ya, tidak semata-mata orang depresi itu gangguan jin. Jadi jangan selalu disalahkan jinnya begitu ya. Ya kita pernah juga waktu ada kesurupan massal ya. Ada kesurupan massal di salah satu sekolah ya, di Sukabumi SMP, kita dipanggil ke situ. Satu sekolahan kesurupan gitu hampir semuanya. Ya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya, ayat-ayat ruqyah ya. Ternyata yang betul-betul bereaksi itu hanya 5 orang. Jadi 5 orang ini ternyata mampu menularkan kesurupan yang lainnya. Nah, anak-anak yang lain ternyata hanya histeria belaka. Hanya ikut-ikut judul saja. Jadi ketika kami katakan diam, ya tidak kesurupan diam. Ternyata diam saja. Jadi ya tidak selalu orang kesurupan pun itu gangguan jin. Begitu di sini ibaratnya pandai-pandailah terapis melakukan wawancara, dialog dengan sang klien dan mampu jeli menegakkan diagnosa. Apakah ini sakit medis atau non medis seperti itu. Ya walaupun insya Allah biiznillah ya bahwa ayat-ayat Al-Quran pun adalah juga solusi ya, solusi bagi kesehatan baik medis maupun non medis seperti itu Kang ya. Nah lanjut ini dari beberapa kasus yang datang ke tempat kami ya Kang Misbah ya. Ada rata-rata ini data dari WHO. Data WHO per 2016 ya. Jadi 70% orang tampak sehat. Ya, 70% orang tampak sehat. Padahal sebetulnya kondisinya sedang tidak sehat. Ya. Kemudian 15% sehat. Insya Allah sehat lahir batin. Sehat di sini adalah dia sadar akan dirinya, seluruh aktivitasnya tidak ada gangguan, mampu melaksanakan sholat 5 waktu, begitu kan, mampu secara jernih, ya, mengambil keputusan, bahkan sedang dalam keadaan emosi sekalipun. Nah, jadi dia mampu mengendalikan emosi, ya. Nah, itulah disebut dengan sehat dan mampu makan, ya, dan minum tanpa ada pantangan, ya. Nah, beda kalau sudah ada pantangan, berarti sudah kategori yang 70% orang tampak sehat. Nah, ternyata yang betul-betul sakit dan yang merasakan sakit sekitar 15%. Artinya apa? Ternyata masih banyak orang yang sebetulnya sakit tapi merasa tidak sakit. Seperti itu. Ya. Itu kondisinya Kang. Nah, yang menyedihkannya nih dengan keadaan sekarang ya. Semisal Al-Fakir alhamdulillah ya pernah ke beberapa daerah. Ternyata fenomena-fenomena di daerah ya sebenarnya juga di sini juga masih banyak ya. Ternyata masih banyak yang tanda petik dia lebih percaya orang pintar ya, orang pintar
Berarti kalau bilang dia ke dukun orang pintar, berarti kitanya bodoh ya. Nauzubillah sama nauzubillah ya. Padahal mah ya minterin orang lain ya. Ini kemarin ada cerita unik Kang. Masya Allah, dan semoga ini menjadi ibroh ya. Menjadi ibroh bagi semua para klien-klien, para orang-orang yang saat ini sedang sakit ya. Yang percaya kepada dukun begitu saja, walaupun dukunnya itu ada kopiah hajinya, ada sorbannya ya. Jadi ini di daerah Sukabumi katanya. Ini ada tukang ojek yang nganterin pasien ke tempat kami. Pak, saya datang ke si Pak Haji Anu Pak, di daerah Anu Pak, di daerah Cianu. Terus gimana? Jadi saya ngantar berobat pasien yang saya jemput dari Pelabuhan Ratu. Lanjut katanya, saya bilang. Saya terus ke rumahnya, banyak juga yang berobat Pak. Konon pengobatan dia itu dia pakai keris katanya. Jadi kalau keris itu ditempelkan ke ke punggung, tangan, maka akan keluar paku, keluar injuk gitu ya. Kalau keluar beling, ditempelkan ke ke pipi atau ke sekitar dekat bibir atau dekat mulut, maka akan keluar banyak belatung. Saya bilang ya. Saya baru masih senyum-senyum aja. Lanjut. Terus kumaha Kang, terus bagaimana, saya bilang. Nah, pas nganterin kan lama, saya nggak tahan pengen buang air ke belakang. Ternyata di dekat dapurnya, saya menemukan peti yang aneh, kata dia. Saya menemukan peti yang aneh. Pas saya buka petinya, ternyata ada macam-macam barang-barang aneh. Di situ ada pakunya. Ada paku, ada beling ya. Kemudian ada injuk ya. Dan ada beberapa binatang belatung tadi. Terus sama saya dipindahin Pak tempatnya Pak. Dipindahin ke dekat agak jauh dari rumah itu, yang qadarullah di rumah itu ternyata ada kebun gitu kan. Kebun pisang. Jadi saya simpan di situ katanya, kata si tukang ojek yang nganter si pasien itu. Saya pulang aja. Katanya waktu itu Pak Haji nggak bisa praktek, si Pak Hajinya. Karena dia setiap nusukin si kerisnya ke pasien itu nggak keluar apa-apa. Dia stresnya. Sampai yang saya tahu, itu sampai berminggu-minggu nggak praktek. Mungkin nyari petinya ya, walau alam ya. Akhirnya saya ketakutan sendiri Pak. Jadi suatu malam, tanpa sepengetahuan dia, saya balikin lagi peti itu ke tempat asalnya. Esoknya dia praktek lagi. Ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Ya kalau memang itu benar ya, golabatuz zon, itu sangkaan yang kuat ya. Yang pertama, afwan ini. Berarti jin itu bodoh. Ternyata jin itu bukan alam, orang yang serba tahu, makhluk yang serba tahu. Yang serba tahu tentu saja Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui segala perkara dan kamu tidak tahu apapun. Ya. Yang keduanya, berarti pengobatan itu adalah pengobatan tipu daya. Pengobatan tipu daya. Konon ada seorang pasien yang iseng juga. Jadi si paku yang ada, si keris yang dipegang sama si Pak Haji itu, dia tusukin ke semua area benda. Area tempat-tempat ya. Objek. Dia tempelkan di dinding, ternyata dindingnya itu dia bisa keluar paku, bisa keluar injuk, bisa keluar belatung. Ke meja sama, ke gelas. Nah, ini masih banyak yang seperti itu. Bahkan selepel orang yang medis pun ternyata masih ada yang tertipu dengan seperti itu. Masya Allah, subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi, butuh ilmu apa nih kalau kasus itu? Ilmu agama apa? Iya, kalau sudah seperti itu udah minta bantuan jin ya, artinya memang itu sihir itu. Artinya sudah harus diruqyah itu. Ya, sudah harus diruqyah. Dan qadarullah ada beberapa yang alhamdulillah Al-Fakir pernah meruqyahnya. Jadi beberapa tahun yang lampau, sekitar 2012, subuh-subuh kedatangan 7 orang jawara dari Banten. Mereka semuanya, kami semuanya maaf ya Pak Rahmat, kami semuanya punya ilmu kebal, punya ilmu kanuragan. Bisa nggak Pak Rahmat membakam kami semuanya? Saya bilang bismillah insyaallah, biiznillah. Ya, kemudian saya bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhihi bil basya'is fi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian Anda menggunakan media torehan. Media pakai syarto, media pakai bisturi atau asagir kalbet atau pisau bedah. Toreh. 7 orang jawara tersebut mempan semuanya. Kata mereka semuanya kaget. Biasanya jangankan
torehan ya cenah. Dibekam seperti ini dan kami seumur hidup baru pertama kali dibekam. Dan awalnya kami ragu apakah mampu Pak Rahmat membekam kami, tebus tidak senjata yang sampai segitunya. Saya hanya senyum saja karena memang saya tidak ada niat permusuhan apa-apa. Saya niat ukhuwah dan betul-betul niat untuk syiar Tibun An-Nabawi seperti ini. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, jadi Pak Rahmat begini, Pak Rahmat ketika akan dibekam, lucu ya. Jadi si jin itu kabur dulu katanya, kata dia. Jadi dia ketika mau dibekam, si jinnya pada kabur dulu semuanya. Ketahuan sama ininya. Si dianya, dia kan berarti pada punya jin kan, iya. pada punya jin kan. Nah, persis beberapa setelah dibekam, dia balik lagi. Allahu Akbar ya Karim. Berarti mereka tuh tidak mampu menolong. Maka tak layak dijadikan khodam. Iya. Bahkan tadi itu ya, sampai diumpetin si petinya saja, itu nggak sanggup mereka. Nggak sanggup mengembalikan lagi ya ke asalnya ya, begitu. Artinya apa? Buat apa kita minta tolong pada sesuatu yang lemah? Kenapa tidak kepada Allah langsung seperti itu ya? Satunya jangan ke dukun-dukun walaupun ya. Betul. Bersorban apa? Wah, itu ada dikatakan sebagai kikun, kiai dukun atau uskun, ustadz dukun ya. Awalnya bismillah, seperti yang kemarin dipaparkan oleh Ustadz Syuhada Hanafi ketika Ruqyah Syariah di Nagrak ini ya, sampai kurang lebih ada 1000-an orang. Di Masjid At-Taqwa kemarin ya, alhamdulillah. Jadi itu ciri-ciri dukun adalah dia akan membacakan mantra-mantra di luar bacaan Al-Quran dan biasanya berbisik ya, dengan bahasa-bahasa Sangsekerta atau bahasa-bahasa daerah yang aneh ya, mantra, jampi dan sebagainya. Nah, sampai ada kasus ini, mohon maaf ya, ada seorang bidan yang akhirnya dia ditipu oleh si dukun tadi. Dia harus menyerahkan sejumlah uang dengan ujung-ujungnya dengan bahasa kiparat. Ini kiparatnya sekian atau ini maharnya sekian. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya saya bilang ke si ibu bidan tadi, ibu harusnya ibu sebagai tenaga medis dan ibu berpendidikan yang jauh lebih formal dan lebih berilmu daripada si kakek itu, harusnya ibu tidak percaya. Ibu harusnya lebih rasional. Dan qadarullah, karena ibu seorang muslimah, maka yang harus jadikan sandaran ibu adalah syariat Islam. Bahwa insya Allah syariat Islam pun mengatur dalam masalah pengobatan Tibun Nabawi ini. Atau pengobatan Nabi yang menuntaskan ya insya Allah ya, mengobati masalah-masalah ibu. Seperti itu. Kenapa ada pertanyaan? Pertanyaan sebenarnya tadi ada sih masalah kalau kan ketika seorang gitu ya berobat ke dukun atau ke apa ya gitu kan, biasanya kan itu pembantuan jin juga ya, dan kebanyakan masalah makin parah gitu ya. Terus gimana tuh cara mengatasinya gitu kan, cara mengatasinya dari masalah gitu? Mengatasi dari orang yang sudah terlanjur berobat ke dukun ya, taubatan nasuha. Di dalam satu hadis kan dijelaskan dan itu sudah nyata, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi saja maka 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima. Baru mendatangi saja. Membenarkannya maka dia mengingkari apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Ya, bahkan inna syirka la zulmun adzim, itu dalam surat Al-Luqman. Dikatakan sesungguhnya bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat nyata, yang sangat jelas begitu kan. Dan ini banyak yang tidak sadar. Inilah fenomena pada hari ini yang saya katakan ya, sembuh tetapi jauh dari rahmat Allah dengan menggunakan media yang ternyata tidak sesuai dengan syariah Islam, terutama akidah Islam. Ya, kesyirikan seperti itu. Akhirnya sembuh, tapi sembuhnya seperti ya sembuh dikatakan sembuh yang disungguhnya apa istidraj. Ya sengaja Allah diulur dulu sampai kemudian nanti dibanting ya. Maaf ya, saya katakan ini. Pernah ada yang berobat ya ke pendeta nih. Ternyata dia sembuh katanya. Ternyata itu hanya kamuflase saja. Beberapa hari kemudian setelah dia berobat, ternyata dia lumpuh kembali. Ini nama dan rahasia tidak saya sebutkan, tapi alhamdulillah dia bertobat ya. Nah, karena sudah sempat diperciki sama air baptisan itu. Dan ini mohon diwaspadai, di Lombok sekarang saat ini terjadi. Makanya betul-betul kita ini yang dikhawatirkan ya, bahwa bencana di Lombok itu betul bencana besar, tapi bencana yang lebih besar lagi adalah pemurtadan. Naudzubillah summa naudzubillah. Seperti itu. Air itu ya, yang dari Lombok itu ada bantuan jin juga? Ada. Jadi pernah bahkan Ustadz Nuruddin Al-Indonesi ya, sahabat dan guru kami, itu ketika di Jogja meruqyah itu keluar kalung salib.
Di Jogja itu, di satu event Ruqyah Syariah di Jogja, sampai keluar kalung salib itu. Ana lihat nyata itu keluar itu. Dan pernah ana pun meruqyah seorang akhwat ya, yang dia itu ada kena jin misionaris. Jadi dia diteror untuk meninggalkan agama Islam. Ya, jadi untuk sebagai dia diponis sebagai domba-domba yang tersesat begitu. Sungguh terlalu begitu kan ya. Nah, itu tadi ya. Baik. Fenomena pada hari ini pula ya, sekalinya kalau tidak sembuh ternyata rata-rata pasien itu dia putus asa. Sekalinya dia kalau tidak sembuh dari dari penyakit dia putus asa. Nauzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan? Ada telepon? Baik, silakan. Baik. Saya mohon maaf sudah diputus kembali. Baik. Mungkin lanjut lagi, Ustaz. Oke. Ini yang ternyata PR kita pada hari ini masih sangat banyak ya. Ahli Misbah. Iya. Ada seorang klien dari Jakarta Barat datang kepada kami, datang kepada Al-Fakir. Nauzubillah, 2 kali kasusnya. Yang satu bahkan dia pejabat dari kenegaraan ya. Kalau pejabat ini sebenarnya masih sakit biasa aja sih, sakit asam urat. Tapi karena dia kalau sekalinya dia kambuh, akut, itu sampai nggak bisa jalan di asam uratnya. Sampai dia bilang, kalau ada setan yang bisa menyembuhkan penyakit saya, maka akan saya beli obat itu. Walaupun berapapun dari setan tersebut katanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sama merinding sampai mendengarnya. Hanya waktu itu kita kasih bismillah ya. Bismillah, kita kasih madu, kita kasih sidaguri sama propolis ya. Campur dengan air zam-zam, biiznillah sembuh. Kemudian saya suruh Bapak istighfar, Pak. Baik. Kita akan angkat telepon yang masuk. Oh, mohon maaf terputus kembali. Angkat aja nanti, angkat aja, nggak usah lihat. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja ya. Yang keduanya seorang ibu ini, nauzubillah, sampai dia mengatakan begini, kalau ada Tuhan selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit saya akan keluar dari agama Islam. Saya sampai merinding. Ibu istighbar, Bu. Ibu jangan ucapkan lagi perkataan semacam Ibu. Penderitaan di muka bumi ini hanya sekejap saja. Sebentar sekali. Akan jauh sekali dengan kondisi nanti di akhirat, Bu. Ibu bersabar, Bu. Bahkan sabarnya Ibu adalah kifarat atas dosa-dosa Ibu. Seperti itu. Ya. Tapi ternyata Ibu tersebut 2 kali datang ya. Lagi dia. Dijamin sembuh nggak? Mohon maaf terputus kembali, mungkin ada gangguan sinyal. Lupa lagi tadi. Kata saya, kami tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Iya. Karena kesembuhan itu adalah hak Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Betul ada hadis Rasulullah SAW, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap penyakit yang bertemu dengan obat yang tepat, tunggu izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunggu izin Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Tapi tentu yang diinikan kepada kita adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar dan harapan. Seperti itu. Saya mau bertanya lagi nih. Baik. Masalah kemana tadi kan medis nggak bisa dideteksi dengan ahlinya gitu ya. Terus ternyata non medisnya kasus penyakitnya itu. Nah kan kalau kita ketemuan yang susuk dan akibat ulah kita gitu ya. Terus bagaimana dengan akibat ulah orang dari luar, misalnya ain atau sihir atau itu, bagaimana tuh mengetahuinya gitu ya? Untuk masalah ain, untuk masalah sihir tanda petik kiriman ya. Kiriman itu kita bahas di pekan depan ya. Baik, karena ini ada ini khusus ya. Iya. Insya Allah ya. Oke, lanjutkan dulu. Iya, silakan. Fenomena keadaan pasien dan pengobatan pada hari ini banyak ya, akhirnya juga yang meninggalkan ibadah. Banyak yang meninggalkan ibadah. Ya. Kemudian dia suuzon kepada Allah. Tadi ya sampai perkata tadi ya. Seorang ibu yang dari Jakarta tadi ya. Kalau ada Tuhan selain Allah, nauzubillah, sampai saya merinding ya. Itu perkataan ya Allah. Juga ya. Ya sudah, itu makanya dia sudah itikad, sudah syahadat lagi tuh. Iya, betul ya. Sudah syahadat lagi, dia sudah error akidahnya itu. Ya. Ya ibu, kalau ibu seperti itu, mau ibu diruqyah berkali-kali pun nggak akan reaksi, Bu. Ibu sudah mengingkari Allah gitu kan. Ya. Dan ibu ibu Tuhan mana yang bisa menyembuhkan? Nggak ada Tuhan lagi, Bu. Iya. Udah nggak ada Tuhan lagi, Bu. Iya. Sisanya selain Tuhan adalah setan, Bu. Iya. Ya betul, saya bilang gitu. Setan, Ibu. Mau ibu turutkan langkah-langkah setan, nauzubillah min dzalik ya. Ya. Kemudian
karena tidak ridho dan akhirnya menjalani pengobatan yang haram ya. Maaf, ada yang sampai ketika saya ke Glodok ini ya. Ini pengobatan yang haram ini. Ketika saya ke Glodok itu ada yang jual empedu kobra. Jadi dia digelar di Glodok itu di pecinannya di daerah tempat-tempat Cina jualan itu. Itu kemudian beberapa dantinya kena nawari kepada saya. Menawarkan, ayo Pak, ini Pak obat empedu kobra. Emang obat apa ini? Oh banyak Pak, obat kuat katanya. Saya nanya, kenapa obat apa lagi? Wah stamina Pak, atau daya tahan tubuh ya. Wah ini pun juga untuk obat ini Pak, obat buat masalah keperkasaan dan sebagainya. Gimana Pak minat Pak? Saya katakan cukup sederhana aja. Saya seorang Muslim. Patokan seorang Muslim ketika berobat adalah halal haram. Ya, patokan seorang Muslim ketika berobat dia halal haram. Halal ataukah haram? Selama masih ada yang halal dan thayyib, maka jangan pernah kita pegang yang haram. Ya, pegang saja tidak boleh, apalagi mengkonsumsinya. Seperti itu. Insya Allah obat kuat di dalam pandangan Tibun Nabawi bil khusus itu masih banyak. Wah apa tuh? Ya madu sudah jelas lah. Madu, apalagi madu dari Arab ya. Madu sidar ya. Kemudian Masya Allah ya, madu gurun ada. Kemudian madu habas sauda, madu kurma Masya Allah itu ya. Kemudian apalagi obat kuat itu biji kurma bisa, yang disangrai kemudian dijadikan kopi. Kemudian juga kurma muda, rutab itu ya Masya Allah ya. Habas sauda itu sendiri ya. Masya Allah ya. Itu kan obat-obat kuat. Ya belum dengan bekam ya. Bekam titik-titik khusus ya. Titik-titik khusus yang buat untuk menaikkan atau tonifikasi kondisi tubuh pria maupun wanita untuk kesuburan atau kesabaran ya. Nah, berarti antum karena antum belum nikah, antum kesabaran saja. Ya, betul. Nah, ada lagi yang nawarin. Makan ini aja kalau kalian kena penyakit skabies atau budug ya. Atau gatal-gatal karena kutu itu, makan daging monyet katanya. Tak perlulah. Masih banyak salap yang ini. Ya, masih banyak yang salap-salap yang atau minum pakai belerang gitu kan ya. Insya Allah ya, atau pakai getah daun jarak Cina ya. Insya Allah itu pun bagus insya Allah. Atau pakai getah Kamboja ya. Insya Allah ya. Atau pakai madu yang sedikit campur dengan propolis dan zaitun. Itu bisa untuk obat skabies insya Allah. Ini beberapa pertanyaan tentang skabies dari pondok pesantren. Kemudian ada lagi. Apalagi misalnya, oh ternyata pakai darah marmot. Darah kan najis. Iya, betul. Nah, tapi ini masih banyak dikonsumsi. Iya, betul. Bahkan masih ada mitos-mitos loh. Makan apa namanya? Makan anak. Empedu apa? Bukan. Anak tikus yang merah itu loh. Oh iya. Ngeri lagi gelehnya. Iya, betul. Geleh namanya. Seperti itu. Kalau kadal gimana, Sir? Boleh gak? Kadal jumhur ulama mengatakannya itu adalah menjijikan. Ya? Beda dengan cacing. Cacing masih perbedaan pendapat. Cacing apalagi sudah dikeringkan ya. Kalau diminum airnya sudah tidak lagi. Sekarang ada yang sudah diserbukan, namanya itu permin untuk obat gejala tipes ya. Tipes. Kalau pakai sendiri masih ada obat lain selain cacing sih. Madu, kemudian jus kurma dan jus buah lambu kuning. Insya Allah itu bagus juga untuk yang punya gangguan tipes ya. Nah, oke, lanjut ya. Ya. Kenapa seperti itu terjadi? Nah, ini karena kita kajian sistematis ya. Kenapa semua itu terjadi? Jadi rata-rata klien yang datang ke tempat kami semisal atau ketika kami menyelenggarakan pengobatan ruqyah syariah secara massal, secara kolektif, secara berjamaah, ataupun terapi dimanapun berada, ya alhamdulillah ya, ke beberapa daerah Al-Fakir pernah silaturahim juga ziarah untuk melakukan terapi kepada klien-klien. Rata-rata mereka yang pertama dicari adalah kesembuhan fisik. Itu nomor berapa tuh harusnya tuh? Harusnya kesekian ya. Harusnya yang diutamakan adalah kesembuhan jiwa dan raganya. Apa kesembuhan jiwa dan raganya? Terutama jiwanya. Kesembuhan jiwanya apabila dia ridho dengan syariat Islam yang di bawah. Ya, samina wa ata'na. Dia ridho. Masya Allah. Dia qanaah. Ya, Allah sebagai Robnya. Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Islam sebagai agama dan syariahnya. Juga sebagai sistem. Masya Allah ya. Al-Quran sebagai
pedoman ya. Kita, Ya, pedoman ya, bukan hanya sekadar kitab suci tapi betul-betul sebagai dia minhaj, jalan hidup, Masya Allah ya. Masya Allah. Dan sudah pasti bahwa Allah adalah tujuan. Iya. Allahu goyatuna, Masya Allah. Tapi saat ini tidak terjadi, Kang. Iya. Rata-rata ya mereka tanya apa? Kapan nih Pak saya bisa sembuh? Kapan nih Pak bisa sembuh Pak? Saya ingin cepat-cepat Pak. Pokoknya saya ingin sembuh, ingin sembuh. Jadi suatu hari kami pernah ada unik ya. Jadi kami diundang ke daerah kota di Jawa Timur, lakukan terapi. Ada seorang ibu, ya sudah lansia. Kemudian dia berobat. Aku capek, udah sakit begini capek. Emang ibu udah berapa lama sakit Bu? Saya bilang 2 tahun Pak, 2 tahun. Baik, saya diagnosa dulu. Ibu sudah lelah. Kemudian sudahkah ibu saat ketika ibu sakit begini ibu beristighfar, mengingat dosa-dosa ibu, ya, mengingat kesalahan-kesalahan ibu, kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada diri sendiri, kepada anak, suami, ya, cucu dan sebagainya. Dia diam, ternyata dia katakan belum, ya. Padahal setiap ada permasalahan, setiap ada musibah, maka jangan salahkan Allah. Salahkanlah kepada diri kita sendiri. Seperti itu, betul. Ya. Dan ketika sakit datang, jangan langsung seuzon. Ya. Introspeksi lah. Kalau kita memang betul tak punya kesalahan, tapi siapa sih yang nggak punya salah pada hari ini? Semuanya punya dosa pada hari ini ya. Maka husnuzon kepada Allah ini sebagai kifarat. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian kalaupun dia berobat, mohon maaf ya, misalnya dia berobat ke medis atau ke TCM. TCM itu dia TCM, pengobatan Cina, akupuntur. Ya, ternyata hampir tidak pernah melibatkan Allah di situ. Ya, harusnya unsur spiritualnya yang tinggi, paham ya? Saya terobsesi ya dan terkesan oleh salah seorang guru kami, seorang pembekam, seorang dosen juga, beliau juga seorang ustadz. Apabila dia katakan begini, Kang Rahmat, apabila ana membekam berulang kali belum sembuh-sembuh juga, ana sedekah, selesai sedekah, kemudian ana beristighfar, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat sebelum membekam, Masya Allah ya. Kemudian yang ana suruh bekam adalah anak yatim yang belum balik. Kenapa Pak lakukan seperti itu? Insya Allah anak yang belum balik belum punya dosa. Doanya masih diijabah sama Allah. Beda dengan kita yang sudah berlumut dengan dosa. Suruh anak tersebut melibatkan dan berdoa sebelum melakukan proses bekam ya. Tentu ketika sudah bekam berlangsung dijauhkan karena ada toksin ya, terutama gas itu tadi dari kop itu. Masya Allah. Kadang-kadang kita abaikan ini. Kita seolah-olah merasa nauzubillah ya, merasa sum'ah, merasa kemudian ujub ya. Wah ini yang mengobati gue, nauzubillah, cuma nauzubillah. Padahal yang kesembuhan datang itu bukan karena keahlian kita loh ya Kang. Bukan karena ilmu kita loh Kang. Bukan karena hebatnya resep kita. Bukan karena bagusnya herbal kita. Wah ini racikan gue, kalau bukan gue nggak akan bagus, nggak akan berhasil deh. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Kalau sudah ada semacam itu di dalam diri kita, maka beristighfarlah. Siapa tahu itu justru adalah semakin menjauhkan kita dari rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah serta pertolongan Allah kepada kita. Seperti itu ya. Nah itu ya Kang ya. Insya Allah ini disambung Kang. Pada pekan depan insya Allah. Karena afwan ana ada persiapan untuk berangkat ke luar daerah lagi. Seperti itu begitu. Ya. Baik, terakhir sebelum ditutup ya insya Allah bahwa setiap masalah yang ada di hadapan kita, wabil khusus masalah kesehatan, selalu ada solusi, dan satu kata yang tidak boleh hilang dari diri seorang muslim adalah harapan dan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat